Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Mutiara dari Universitas Amikom Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang final project yang telah dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari program studi independen di Balitbank SDM Kominfo yang bekerja sama dengan Digital Talent Scholarship. Saya akan mulai dengan menjelaskan tentang konfigurasi yang berhasil dibuat. Di sini saya membangun sebuah small network dengan 3 router, 3 switch, 7 PC, 1 server, dan 1 network controller. Ini merupakan tampilan topologi jaringannya. Kemudian saya menghubungkan perangkat dengan kabel strike dan serial. Saya telah melakukan konfigurasi IP address pada setiap perangkat. Untuk melakukan konfigurasi IP address pada PC, server, dan network controller, kita hanya perlu masuk ke dalam perangkat tersebut. Sebagai contoh, kita klik PC 0, kemudian masuk ke menu desktop, dan pilih IP configuration. Kita perlu memasukkan IP address, subnet mask, dan default gateway. Begitu pula dengan perangkat yang lain. Selanjutnya, untuk konfigurasi VLAN, kita bisa masuk ke switch dan masuk ke menu config, kemudian masukkan VLAN number dan VLAN name, lalu klik add. Untuk mengatur mode akses setiap VLAN, kita perlu ke menu command line dan setting akses VLAN. Begitu pula untuk interface trunking, kita bisa menggunakan command switch port mode trunk. Di sini saya melakukan IP route. Kita hanya perlu masuk ke setiap router dan melakukan konfigurasi IP route. Contohnya pada router 1, kita bisa menggunakan command line atau config. Bagian static, ini adalah IP address, kemudian ini adalah subnet mask, dan ini adalah IP jalur yang dilewati. Untuk mengatur keamanan jaringan, saya melakukan pengamanan melalui SSH. Caranya cukup mudah, kita hanya perlu masuk ke dalam router dan switch dan masukkan komen seperti yang tertera. Saya juga mengatur SSH dengan username Tiara dan password SSH Jesco. Bisa dilihat bahwa SSH yang telah disetting dapat bekerja dengan baik. Untuk melihat konfigurasi tersebut, kita cukup ketik show running config. Bisa dilihat bahwa di sini terdapat banyak konfigurasi yang telah disetting tadi, mulai dari IP address di masing-masing device, penerapan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 pada topologi ini. Saya juga menerapkan IP route agar setiap komputer dapat terkoneksi dengan baik. Kemudian di sini juga telah diterapkan routing protokol dengan menggunakan OSPF. Selanjutnya kita akan menguji konfigurasi keamanan pada topologi ini. Saya menerapkan password privilege, konsol, serta remote access melalui SSH. Kita perlu memasukkan password untuk masuk ke dalam router dan switch. Kita juga bisa melihat melalui show running config. Di sini setiap password telah dienkripsi. Di sini juga terdapat banner MOTD, LAN console, dan transport SSH.
Selanjutnya kita perlu mengatur akses internal pada network controller yang akan digunakan dan diperlukan pada pengaturan REST API. Bisa ke menu SDN, kemudian klik controller dan checklist access enable. Lalu klik PC admin, web browser dan masukkan IP network controller dan klik go. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke network controller. Masukkan username dan password SSH. Kemudian klik login dan tunggu beberapa saat. Ini merupakan tampilan dari kesehatan setiap device. Dengan melihat besarnya persen pada tampilan ini, kita akan tahu apakah setiap device yang terhubung telah terkoneksi dan termanage dengan baik atau belum. Semakin besar persentase, semakin baik topologi yang terbentuk. Lalu kita akan masuk ke dalam REST API yang telah dibuat. Sebelum ke API REST, kita perlu masuk ke menu provisioning untuk mengatur kredensial. Username kredensial ini harus sesuai dengan username SSH yang telah dibuat. Kita juga perlu memasukkan device yang belum terbaca oleh network controller. Dengan memasukkan IP address dan kredensial, kemudian kita masuk ke REST API dan request token untuk mengakses informasi di setiap device. Untuk mendapatkan token tersebut, kita bisa menggunakan Cisco Packet Tracer, Visual Studio Code, atau Postman. Kali ini saya menggunakan Visual Studio Code untuk melakukan pengaturan REST API. Langkah terakhir adalah melakukan integrasi antara Git dan GitHub. Ini adalah tampilan yang telah disetting yang dinyatakan bahwa saya telah berhasil melakukan integrasi antara Git dan GitHub. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.